tidak suka. Yuk, siapa yang udah ikutan giveaway, kalian harus simak sampai habis videonya supaya kalian tahu nih siapa yang menjadi pemenang. Karena ini ada 5 cerita yang udah dipilihin sama tim Alpha Baby Oil dan ceritanya bakal Mina bacain. Oke, jadi ini adalah cerita pertama dari Bunda @Devian. Assalamualaikum, mau cerita pengalaman putriku ketika toilet training. Nah, di usianya 3 tahun, putriku kuajarkan toilet training meski ada yang bilang sedikit terlambat. Tapi aku pribadi jujur, udah siap lahir batin ya saat itu. Nah, hari itu, aku lagi semangat ngajarin toilet training nih, kurang lebih hari ke-6. Sudah mulai ngerti kalau mau pipis atau pup harus bilang. Pada suatu hari, dia berdiri di pojokan ruang tamu. Diam, tatapannya kosong, kakinya sedikit jinjit, wajahnya terlihat mengedan. Instingku langsung nyaut, jangan-jangan lagi. Sambil ngelempar pertanyaan, Prada, ngapain itu? Terus si anaknya ngelipon, senyum sedikit malu-malu. Enggak, cuma lihat bunga sambil nunjuk bunga di sebelahnya. Aku pun sebenarnya udah curiga, tapi aku nggak langsung menghampiri karena posisi aku lagi lipat baju ke gunung di ruang tengah yang agak jauh dari ruang tamu. Sekitar 5 atau 7 menit kemudian, dia datang pelan-pelan. Dia berdiri di sebelahku sambil bilang, Bunda, aku Langsung dong aku refleks panik. Hah? Di mana? Dia dengan polosnya menjawab, di celanaku, pas di situ, sambil nunjuk sudut ruang tamu. Aku langsung ambil napas panjang dan kubuka celananya dan yaps, pupnya bukan cuma udah keluar ke celana pendeknya, tapi ada yang jatuh dan keinjak sehingga udah ngecap dan menyebar ke seluruh wilayah yang dia buat jalan. Dalam hatiku, astagfirullah, tahan-tahan, jangan emosi sambil keluarin nafas dalam-dalam. Kenapa nggak bilang Bunda tadi? Jawab dia sambil tersipu malu, aku takut Bunda jadi harimau. Harimau. Mendengar itu, aku agak sedikit ketawa, tapi ketahan. Dan dalam hati, oh jadi selama ini ketika aku marah, aku kayak harimau. Akhirnya aku mandiin dia, ganti baju, cuci celana, dan dia duduk manis di atas kasur. Dan seperti biasa, lipat bajunya ketunda lagi. Saat itu aku juga sounding, lain kali kasih tahu dulu, Bunda ya, nanti diantar Bunda ke kamar mandi. Kalau mau atau pipis, biar Bunda nggak jadi harimau, tapi jadi peri yang cantik. Hore, Bunda jadi peri. Aku mau. Pasti bisa sulap dan bawa tongkat kan? Tak berselang lama, si kecilnya tertidur pulas. Widih. Seru banget, ya Allah. Lucu pol. Nggak expect sama sekali ya, Bunda. Semangat ya Bunda Devi bersihin nya. Kita akan lanjut lagi ke cerita yang selanjutnya ya Bunda. Dari Bunda @Ruslianalina. Jadi ceritanya hari itu aku baru inget beli hair dryer baru sama sisir blow. Niatnya sih pengen me time di rumah dan cantik biar mood naik. Karena seminggu itu full banget ngurusin rumah dan kerjaan. Nah pas si kecil lihat aku lagi cobain hair dryer di depan cermin, dia langsung nyamperin aku sambil bilang, Bunda aku juga mau jadi kayak di salon dong. Aku yang nyisir, Bunda diem aja ya. Awalnya aku ngerasa lucu, gemes banget lihat anak semangat mau nyalonin bundanya sendiri. Ya udah, aku duduk manis dong, kasih dia hair dryer dan sisir. Mikirnya ya paling juga dia main sebentar terus bosan. Tapi ternyata aku salah besar. Si kecil super niat, dia mulai nyisir rambut kayak lagi nyikat karpet. Bunda jangan gerak, aku lagi styling. Katanya dengan gaya super serius, kayak stylist profesional. Satu sisi rambutku disisir ke kiri, sisi lain ditarik ke kanan. Terus dia nyalain hair dryernya yang masih aku set panas tinggi dong. Langsung diarahkan ke kupingku sampai aku loncat. Astaga, panas nak. Tapi dia bilang, sabar ya Bunda, namanya juga cantik, itu butuh pengorbanan. Pas aku lihat kaca, ya ampun, mukaku putih kayak badut ulang tahun. Rambutku acak-acakan kayak abis nyapu angin topan. Dan yang lebih chaos lagi, pas suami pulang ke rumah, dia buka pintu langsung nge-freeze. Terus pelan-pelan bilang, kalian cosplay apa hari ini? Si kecil jawab, Papa ini salon Bunda dan Bayi. Aku buka cabang baru nih. Mau dicetak juga nggak? Astaga, antara pengen ketawa sampai nangis, tapi juga bahagia banget karena momen-momen beginilah yang bikin hidup jadi penuh warna. Sejak hari itu hair dryer aku disita aja katanya. Itu alat kerjaku, Bunda pinjam aja kalau mau. Itu lucu banget. Ini mah ada bakat dari kecil Bun. Si adek nih, Bunda Rusliana, kita kasih hadiah buat beli hair dryer ya. Oke, selanjutnya adalah cerita dari Bunda @Lola_Loli_. Waktu itu kami diundang di acara pernikahan sepupu. Udah lama banget nggak kumpul keluarga besar. Jadi aku niat banget dandan. Pakai kebaya yang udah disetrika dari semalam, makeup on point, dan rambut disanggul. Si kecil pun aku siapin outfit matching, sepatu baru, rambut dikuncir 2. Pokoknya Bunda dan anak instagramable banget lah. Asik. Acaranya outdoor di taman yang banyak tamu dan banyak angin. Pas sampai lokasi, semua masih aman. Si kecil sibuk main lari-larian. Aku sibuk jaga dia biar nggak lari-lari ke pelaminan. Asik. Lucu. Kayak pantun Bunda. Tapi ya namanya anak-anak makin dilarang makin nekat. Lagi serius foto bareng pengantin, tiba-tiba si kecil lari ke atas panggung sambil teriak, Bunda, aku mau pipis. Aku panik setengah hidup, langsung cabut heels, lari ngejar dia. Semua mata tamu undangan ngeliatin. Tapi belum sempet aku tangkap, dia udah duduk di karpet pelaminan.
pegang bagian bawah celananya sambil bilang keras-keras, ini pampersnya mau ganti sekarang. Astaga, dan karena angin lagi besar, aku yang tadi buru-buru buka tas buat siapin popok, malah ngejatuhin pampers bersihnya ke tanah. Dan anginnya membuat popok itu terbang ke arah tamu. Tamu-tamu langsung minggir, ada yang refleks nangkep, ada yang senyum awkward, dan MC bilang di mic, wah ada balon putih terbang ya bun. Sumpah aku pengen pura-pura bukan ibunya juga saat itu. Akhirnya acara jeda sebentar karena semua orang heboh sama insiden pampers terbang. Aku pelan-pelan turun panggung bawa si kecil sambil senyum-senyum canggung. Suami udah ngumpet di balik pohon pura-pura sibuk telepon, kebangetan. Tapi ya udahlah ya, meski malu se-Indonesia, sekarang momen itu jadi bahan ketawa keluarga. Dan tiap lihat foto kondangan itu aku selalu keinget pampers yang terbang di tengah pesta. Tidak suka. Oke, lanjut lagi yuk ke cerita selanjutnya dari Bunda @cicilia03. Jadi ceritanya ini kejadian pas hari raya Idul Adha kemarin. Kita dapat kiriman daging kurban lumayan banyak. Aku udah semangat banget nih mau masak rendang buat keluarga. Nah, si kecil dari tadi kepo banget lihat aku lagi motong-motong daging. Terus dia nanya, Bunda, ini daging apa? aku jawab santai, itu daging sapi nak, kita dapat dari kurban loh. Terus dia langsung so paham dan bilang, oh itu kurban ya, daging hadiah dari Allah. Aku senyum haru dong. Wah, anakku mulai ngerti konsep ibadah. Tapi ternyata itu cuma tenang sebelum badai datang. Pas aku tinggal ke dapur sebentar buat ambil bumbu-bumbu, tiba-tiba rumah hening banget. Feeling mama langsung curiga dong. Dan bener aja, aku balik ke ruang tamu, si kecil udah bawa dagingnya ke depan rumah, teriak-teriak sama tetangga. Ini daging kurban dari Allah, ambil aja banyak-banyak ya Bu. Ya ampun, Dek, Mayu udah siap ngerendang itu. Beberapa potong daging udah dia taruh di piring kecil plastik kayak lagi bagi takjil. Ada tetangga yang udah mau ambil sambil bilang, ini beneran boleh. Aku keluar rumah tanpa sendal, pakai celemek penuh ciprat dan kunyit sambil teriak, maaf Bu, itu bukan sedang dibagikan, itu buat dimasak. Semua tetangga ketawa, ada yang nyeletuk, wah ini si kecil pahalanya udah banyak ini, berbagi daging kurban ke semua orang. Sementara aku udah ngos-ngosan antara pengen nangis atau ngelamar jadi pelawak aja sekalian karena hidupku udah penuh adegan komedi. Setelah aku ajak masuk, si kecil malah nanya dengan polos, Bah, kok nggak boleh? Katanya Allah suka yang berbagi. aku peluk dia sambil ketawa, boleh sayang, tapi bukan semua daging ya. Bunda belum masak, kita belum makan, masa semuanya dikasih tetangga? Akhirnya si kecil paham, tapi tetap ngotot minta satu piring daging buat dibawa ke rumah nenek sebelah. Yang ini sedekah buat nenek aja ya Bunda, biar Allah makin sayang. Ya Allah, ini anak chaos banget tapi hatinya Masya Allah. Itu dia keren banget Bun, daging aja yang kedikitan. Oke, ini adalah cerita terakhir yang bakalan Mina bacain hari ini dari Bunda @umusabika. Namanya juga anak kecil, pikirannya polos tapi ucapannya bisa bikin satu dunia jadi auto nengok. Jadi ceritanya gini, aku tuh kerja pakai nikob, cadar. Nah, karena hampir tiap hari lihat aku begini, anakku otomatis mikir semua orang yang pakai cadar adalah temannya Umi. Sampai suatu hari kami lagi belanja, tiba-tiba dari arah seberang ada ibu-ibu lewat juga tuh pakai cadar. Anak aku langsung teriak sekencang-kencangnya sambil tunjuk-tunjuk excited. Umi, itu ada teman Umi. Semua orang langsung nengok. Aku langsung pengen ngilang seketika. Padahal aku bahkan gak kenal sama ibu itu. Dan si ibu pun kelihatan kaget karena dikira kenal. Dan ini bukan kejadian sekali dua kali ya, ini terjadi setiap kali. Bayangin deh, aku lagi jalan ke pasar, di toko baju atau bahkan di jalan. Begitu ada ibu-ibu bercadar lewat, anakku langsung teriak sambil tunjuk-tunjuk excited kayak nemu harta karun. Umi, lihat ada teman Umi lagi. Aku langsung mau pura-pura gak kenal anak sendiri, mau jelasin ke orangnya tapi bingung mulai dari mana. Mau ketawa tapi juga malu luar biasa. Yang lucunya lagi, dia tuh bangga banget seakan-akan baru nemuin anggota komunitas rahasia Umi. Padahal aku bener-bener gak kenal siapa-siapa dari mereka. Pernah satu kali di acara kajian ada ibu-ibu lewat dan seperti biasa anakku teriak. Aku buru-buru bisikin, itu bukan teman Umi ya sayang? Dia jawab lantang banget. Kok bisa? Orang sama kayak Umi. Duh ya Allah, cuma bisa ketawa cringe. Itu adalah tadi cerita-cerita ya tergong dari bunda-bunda yang udah share story-nya di komentar giveaway Arfa Baby Oil. Nanti untuk informasi hadiahnya kami tetap umumkan di Instagram Arfa Baby Oil. Jadi pastikan ayah bunda sudah follow Instagram Arfa Baby Oil-nya ya. Oke, dadah. Jangan lupa ya untuk klik like, comment, and share dan juga subscribe. Bye-bye.